Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas tentang integral fungsi rasional. Oke. Integral dari fungsi rasional. Ada yang masih ingat apa itu fungsi rasional? Fungsi rasional secara umum adalah fungsi yang bentuknya merupakan polinom per polinom. Jadi fungsi rasional itu bentuknya ya, dengan px dan rx-nya polinom. Nah, apabila kita menjumpai integral yang integralnya berbentuk fungsi rasional semacam ini, langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memastikan apakah derajat pembilangnya masih lebih tinggi dibanding dengan derajat penyebutnya. Jadi kalau derajat pembilangnya lebih besar atau sama dengan derajat penyebut, kita bisa selalu membagi px dengan rx, sehingga px per rx ini akan berbentuk suatu ax ditambah ax per rx. Oke. Jadi kalau derajat p-nya masih lebih besar atau sama dengan derajat r, kita bagi dengan pembagian polinom biasa, sehingga menghasilkan polinom ditambah sisa. Nah, tentunya sisanya akan dibagi lagi dengan rx. Nah, sekarang si ax-nya derajatnya akan lebih kecil dari derajat rx. Sekarang untuk mengintegralkan polinom kita tahu bagaimana caranya. Artinya kalau kita mempunyai sembarang fungsi rasional, kita selalu bisa mereduksi permasalahannya menjadi permasalahan mengintegralkan fungsi rasional yang derajat pembilangnya lebih kecil dari derajat penyebut. Ya. Sekarang derajat ax-nya lebih kecil dari derajat rx. Oke, untuk lebih jelasnya, misalkan kita sering menjumpai katakanlah yang seperti ini. Oke, ya, kita sering melihat integral yang semacam ini. Ini kita lihat bahwa derajat pembilangnya sama dengan derajat penyebut. Oleh karena itu, seperti yang tadi kita katakan, kita perlu membagi pembilang dengan penyebut. Mudah-mudahan Anda masih ingat bagaimana cara membagi polinom. Ya, tentunya ini kita kalikan dengan apa supaya t kuadrat ini hasilnya adalah t kuadrat lagi. Ya, tentunya kalikan 1 di sini. Kemudian kita kurangkan sisa, jadi sisanya 1. Artinya si t kuadrat per t kuadrat min 1 ini bisa kita tuliskan sebagai 1 ditambah sisa dibagi t kuadrat min 1. Oke, nah yang ini kita tahu bagaimana cara mengintegralkannya. Jadi artinya integral ini itu akan menjadi integral dt ditambah integral 1 per t kuadrat min 1. Oke. Nah, bagaimana mengintegralkan yang seperti ini akan kita bahas. Oke, berikutnya kita akan meninjau fungsi rasional di mana penyebutnya bisa kita faktorkan menjadi faktor-faktor linear. Jadi khusus pertama, penyebut bisa difaktorkan dalam faktor linear. Oke, apa itu faktor linear? Faktor linear adalah ekspresi yang bentuknya ax tambah b. Artinya tidak ada derajatnya cuma 1, bukan derajat yang lebih tinggi, tidak 2, tidak 3, cuma 1 saja.
Oke. Jadi tipikalnya misalkan kita punya fungsi rasional, katakanlah bentuknya seperti ini, X, kemudian di bawahnya ini merupakan faktor-faktor linear. Katakanlah di sini ada AX tambah B, dia muncul sebanyak 6 kali. Kemudian kita punya CX tambah D, dia muncul sebanyak N kali, dan yang lainnya, misalnya X tambah N muncul sebanyak S kali misalkan. Ini adalah contoh di mana si pembilangnya itu merupakan perkalian dari faktor-faktor linear. Faktor-faktor linear itu bisa muncul sekali atau lebih dari satu kali. Jadi si M-nya bisa satu atau bisa lebih dari satu. Oke. Nah sekarang jika kita punya situasi semacam ini, kita ingin menuliskan si fungsi rasionalnya dalam bentuk berikut. Oke. Jadi kalau kita punya katakanlah fungsi rasional semacam ini, kita ingin tuliskan ini ke dalam ekspresi yang penyebutnya adalah bentuk-bentuk faktor linear ini mulai dari pangkat yang terendah yaitu pangkat 1 sampai pangkat n. Jadi kita tuliskan dulu, ini ada AX tambah B, kemudian di bawahnya ada AX tambah B kuadrat, dan selanjutnya sampai pangkat yang tertinggi yang muncul di sini. Di sini pangkat n. Ya. Jadi ini A1-nya itu merupakan konstanta. Ini konstanta juga ada 2 n. Demikian juga untuk yang lainnya. Untuk CX tambah D juga seperti itu. Di sini B1 per CX tambah D, pangkatnya pangkat 1, kemudian ada yang pangkat 2 muncul, ada yang pangkat 3 sampai pangkat N. Oke, lebih cepatnya kita tuliskan seperti ini. Pn CX tambah D. Dan juga untuk yang X tambah F. Misalkan B1 per NX tambah F. Ini pangkat N. Sama semua kita pastikan semua pangkat dari X tambah F muncul. X tambah F pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, seterusnya sampai pangkat S. Ini adalah konstanta yang PS gitu, ya. Nah nanti setelah itu kita akan mencari konstanta A1, A2 sampai DS mana yang tepat yang membuat ini sama. Mungkin agak terdengar sedikit abstrak, oleh karenanya mari kita lihat contoh saja, ya. Kita lihat yang sederhana dulu. Mungkin ini. Oke. Katakanlah kita punya X tambah 1 dibagi X tambah 2 dari X tambah 3 kuadrat misalkan, ya. Oke. Pertama kita tinjau yang pangkatnya banyak seperti dulu. Menurut petunjuk tadi kita tuliskan di penyebutnya ada yang X tambah 3, kemudian ada yang X tambah 3 kuadrat, dan juga ada yang X tambah 2. Oke. Kemudian di atasnya adalah konstanta. Ini bisa kita beri nama A, sini B, dan C. Jadi ini menurut teori fungsi rasional semacam ini selalu bisa dituliskan dalam bentuk yang seperti ini untuk suatu A, B, C yang tepat. Oleh karena itu tugas kita hanyalah cukup untuk mencari apa A, B, dan C-nya yang pas, ya. Oke. Sekarang kalau kita ingin mendapatkan A, B, C-nya, kita bisa kalikan si kedua ekspresi ini dengan katakanlah misalkan X tambah 2 dikali X tambah 3 kuadrat. Ya, tujuannya adalah untuk menyederhanakan ekspresi yang sebelah kiri.
Kalau ruas kiri kita kalikan dengan ini, artinya kedua ekspresi ini saling menghilangkan, kita kalikan, hasilnya adalah X tambah 1. Kemudian yang sebelah kanan, faktor yang ini kalau kita kalikan dengan ini, salah satu X tambah 3 nya kita coret, sehingga kita punya A X tambah 2 X tambah 3 ditambah B X tambah 2 ditambah C X tambah 3 kuadrat. Oke, jadi kita ingin mencari A, B, C yang memenuhi ini. Oke, pertama-tama ya berdasarkan teori yang lebih advance, kita tahu bahwa memang ada A, B, dan C yang memenuhi hal ini. Oleh karena itu kita bisa mengasumsikan bahwa pernyataan ini benar untuk suatu A, B, C. Kalau pernyataan ini benar, artinya ini benar untuk setiap X yang manapun juga. Karena ini benar untuk X yang manapun juga, kita bisa mencoba untuk memilih XX tertentu agar kita bisa menyimpulkan berapa A-nya, berapa B-nya, berapa C-nya. Oke. Jadi saya tekankan lagi, ini benar untuk seluruh X. Jadi sebenarnya kasarnya adalah kita bisa masukkan beberapa X sehingga kita punya beberapa persamaan dalam ABC. Katakanlah kita ambil 3 buah X yang berbeda, maka akan kita miliki 3 persamaan dalam ABC yang berbeda. Secara teori, kita punya 3 persamaan linear dalam 3 variabel, harusnya bisa kita selesaikan apa ABC-nya, ya. Oke. Nah, tapi kita itu secara prinsip kalau kita ambil sebarang 3X, maka kita akan bisa selesaikan. Tapi kita bisa memilih lebih baik lagi. Misalkan kalau kita pilih X-nya sama dengan min 2, ini akan mengenolkan bagian ini dan mengenolkan bagian ini. Sehingga yang tidak nolnya hanya mengandung C saja. Akibatnya kita bisa menyelesaikan C itu sama dengan berapa. Oke? Oke, kalau X sama dengan min 2, kita masukkan ke ruas kiri, ini hasilnya min 1 sama dengan yang ini 0 tambah 0 ditambah ini. Kita masukkan min 2 sama dengan C, ya. Ini kan min 2 tambah 3 adalah 1 dikuadratkan 1 C. Jadi C nya sama dengan min 1. Oke, berikutnya lagi, kira-kira apa yang menguntungkan kita? Substitusi apa yang menguntungkan? Ya, kita ikuti yang seperti tadi, kita coba mengenolkan bagian yang ini. Ya, ini dengan memilih X-nya sama dengan min 3. Kalau X-nya sama dengan min 3, yang sebelah kirinya menjadi min 2, sebelah kanan ini 0, yang ini adalah minus B, yang ini 0. Berarti B-nya adalah 2. B sama dengan min 2, ini C sama dengan min 1. Sekarang A-nya apa? Untuk mungkin kita kehabisan X yang menguntungkan kita, ya kita bisa pilih X apa saja yang memudahkan perhitungan. Misalkan kita pilih X-nya sama dengan 0, boleh saja. Kita pilih X sama dengan 0. Yang sebelah kiri kita mulai 1, dan sebelah kanan ini 0 tambah 2, 0 tambah 3. Jadi 6A ditambah 2B ditambah ditambah berapa? 9C. Nah, tapi tadi kita sudah mengetahui nilai B dan C. Kita bisa substitusikan ke sini, ya. Jadi 1 sama dengan 6A. B-nya sudah kita ketahui min 2 dikalikan 2 4. Kemudian C-nya sudah kita ketahui juga min 1 dikalikan dengan 9, jadi min 13, pindahkan ke sana. Jadi 6A sama dengan 14, A-nya adalah 14/6 atau 7/3. Oke. Artinya
ini bisa kita gantikan sebagai A-nya 7/3, kemudian B-nya -2, dan C-nya -1. Oke. Nah, sekarang sekilas kita lihat, kalau kita diminta mengintegralkan ini, sama artinya kita diminta mengintegralkan bagian yang kanan. Nah, kita lihat bahwa kita bisa mengintegralkan masing-masing faktornya. Integral di sebelah sini saja apa? Ini kan mirip-mirip 1/x. Ini kita akan peroleh 7/3 ln x tambah 3. Untuk yang ini, ya ini hanya polinom. Ini kan bisa dituliskan sebagai x tambah 3 maka -2. Itu juga bisa kita selesaikan. Ini juga adalah ln juga, ya. Oke. Nah, ini salah satu cara untuk mendapatkan ABC. Tapi ada situasi di mana cara ini tidak jalan atau malah menjadi lebih sulit. Jadi di mana tidak ada x yang cukup baik yang membuat beberapa suku di sini menjadi 0. Oke. Cara yang lainnya untuk mendapatkan ABC adalah dengan membandingkan polinom di sebelah kiri dengan polinom di sebelah kanan. Oke. Jadi sebelum kita lanjutkan mengintegralkan, kita lihat cara lain terlebih dulu untuk mendapatkan ABC. Oke. Caranya seperti yang barusan saya katakan, kedua ekspresi kiri dan kanan ini merupakan polinom. Nah, dua buah polinom merupakan polinom yang sama jika koefisien dari semua x pangkatnya sama. Jadi artinya misalkan di sini ini koefisien dari x-nya sama dengan 1. Berarti koefisien x di sini juga harus sama dengan 1, gitu ya. Oke. Jadi sekarang kalau kita tinjau koefisien x kuadrat. Oke. Di ruas kiri ada berapa x kuadrat? Tidak ada x kuadrat, artinya koefisiennya bisa kita anggap sebagai 0, ya. 0. Oke. Kalau di sebelah kanan seperti apa? Ya, kita bisa coba kali-kalikan semua, kemudian kita lihat yang mana saja yang mengandung x kuadrat. Atau sebetulnya tanpa mengali-kalikan pun kita bisa melihatnya. Contohnya misalkan di sini. Ini kita bisa mendapatkan x kuadrat itu ketika mengalikan x ini dengan x ini. Tapi kemudian kita kalikan dengan a. Artinya koefisien x kuadrat dari ekspresi ini adalah a. Kalau di sini tidak punya x kuadrat 0. Di sini x sama 3 kuadrat, ini ada x kuadratnya. Koefisiennya adalah c. Oke, dengan demikian kita simpulkan 0 sama dengan a ditambah c. Ya. Berikutnya tinjau koefisien x. Berapa koefisien x di sini? 1. Kemudian koefisien x di sini berapa? Ini kalau kita kalikan hasilnya kan x kuadrat ditambah 5x, ya. Ada 5x-nya kemudian dikalikan dengan a. Jadi koefisien x-nya adalah 5a. Oke. Yang di sini koefisien x-nya adalah b. Kemudian untuk yang c, ketika mengalikan x tambah 3 kuadrat ada ekspresi 6x-nya, ya. 6x dikalikan c, 6cx. Berarti koefisien x-nya adalah 6c. Oke. Berikutnya tinjau konstantanya. Oke. Tinjau konstanta yang sebelah kirinya sama dengan 1, kemudian sebelah kanannya ini 2 kali 3, 6, kalikan dengan a, 6a, ditambah 2b, ditambah 9c. Oke. Jadi kita punya 3 persamaan linear dalam ABC, ya. Jadi kalau Anda kerjakan ini, coba selesaikan dengan cara SMA, Anda juga akan peroleh ABC-nya seperti ini juga. Oke.
Itu dua cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan ABC, atau bisa kita gabung antara keduanya. Misalkan kita masukkan salah satunya untuk mendapatkan C-nya saja seperti ini. Kemudian kita punya dua persamaan yang ini misalkan, ya. Oke, yang ingin saya katakan, misalkan kita substitusikan X sama dengan min 2 untuk mendapatkan C sama dengan min 1. Kemudian kita tinjau persamaan ini dan persamaan ini. Substitusikan C-nya, nanti kita akan punya dua persamaan dalam A dan B. Kita punya dua persamaan dalam dua variabel yang bisa kita selesaikan juga. Oke, ya. Jadi ada banyak cara, bisa cara itu, bisa cara ini, bisa campuran antara keduanya. Oke, berikutnya setelah kita berhasil mendapatkan ABC-nya seperti ini, maka integral X tambah 1 per X tambah 2 kali X tambah 3 kuadrat ini sama dengan integral dari indeks 7 per 3 X tambah 3 X dikurang integral 2 per X tambah 3 kuadrat X, kemudian dikurangi dengan integral 1 per X tambah 2 Dx. Oke, yang ini integralnya on 7 per 3 on X tambah 3, kemudian yang ini apa? 2 X tambah 3 pangkat 1. Kita bisa coba cek, kalau kita turunkan hasilnya adalah min 2 X tambah 3 pangkat min 2, persis yang ini, min 2 per X tambah 3 kuadrat ditambah ln dikurangi ln X tambah 2 ditambah C. Ini seperti itu.